Halo anak-anak sekolah minggu GPI Doma Ijo. Nah, kita bertemu lagi di ibadah online sekolah minggu GPI Doma Ijo. Kemarin kita juga sudah ibadah online ya, ibadah sekolah minggu online. Kemarin siapa yang ikut ya? Coba angkat tangan. Wah, semuanya ikut. Hari ini kita juga akan beribadah bersama, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan kita juga akan membuat prakarya. Seperti apa ya? Sekarang Mbak Lena mau panggil satu-satu dulu ya kelasnya. Mana anak asuhan? Hebat. Sekarang Mbak Lena mau panggil kelas Indria. Anak-anak Indria juga tidak kalah semangatnya. Semuanya bersuka cita. Sekarang Mbak Lena mau panggil lagi ini yang agak besar, kelas Pratama. Ya, kelas Pratama juga hebat-hebat semua. Anak-anak, hari ini kita akan memuji Tuhan bersama. Kita akan mengawali sekolah minggu kita dengan memuji nama Tuhan. Dengar, Dia panggil nama saya. Anak-anak, saatnya kita akan berdoa mengawali sekolah minggu kita. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu di dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Aku Menyembah Tuhan. Diambil dari Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 11.
Anak-anak, siapa yang masih ingat dengan Bapak Musa? Ada yang masih ingat? Ya, Bapak Musa adalah orang yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, Bapak Musa ini juga menerima 10 hukum perintah Tuhan. Nah, ada yang ingat? Hari ini kita akan belajar hukum yang pertama sampai dengan hukum yang keempat. Nah, bagaimana ceritanya? Mari kita lihat bersama. Setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu, pergilah Bapak Musa bersama Bapak Harun ke gunung Sinai untuk bertemu dengan Tuhan. Kemudian, Tuhan memberikan 10 perintah Allah yang ditulis di 2 loh batu, yaitu perintah yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Perintah yang kedua, jangan membuat bagimu patung untuk disembah. Perintah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Perintah yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Anak-anak, tadi kita sudah mendengar ceritanya. Sekarang Mbak Lina mau tanya, siapa yang masih ingat hukum yang pertama apa? Hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan membuat bagimu patung untuk disembah. Dari firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa kita hanya boleh menyembah Tuhan, tidak ada yang lain, tidak boleh ada kita menyembah yang lainnya. Apakah kita boleh menyembah pohon? No. Apakah kita boleh menyembah patung yang terbuat dari emas? Oh, tidak boleh. Apakah kita boleh menyembah matahari? Ya, tidak boleh. Semua tidak boleh. Kita hanya boleh menyembah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat yang dapat menolong kita. Satu-satunya Tuhan. Walaupun saat ini kita tidak bisa ke gereja untuk sekolah minggu karena keadaan karena sedang corona. Tapi kita tetap bisa menyembah Tuhan. Bagaimana menyembah Tuhan? Kita bisa beribadah di rumah bersama Papa dan Mama. Nah, itu tadi firman yang boleh kita dengar pada pagi hari ini. Kiranya firman ini boleh tumbuh di hati kita. Ayat hafalan kita pada hari ini, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Lukas 4 ayat 8b. Sekali lagi ya, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Lukas 4 ayat 8b. Anak-anak, kita mau membuat apa karya? Kita mau membuat apa ya? Tada! Nah, seperti ini kita membuat gantungan yang ada gambar gerejanya. Nah, seperti apa? Kita coba bersama. Di sini Mbak Lena punya kertas besi, kertas lipat. Nah, ada berbentuk segitiga, persegi panjang, dan juga persegi. Mbak Lena juga menggunakan lem, selotip, dan krayon. Anak-anak bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah. Mari kita membuat. Kita akan tempelkan kertas yang berbentuk persegi panjang.
kertas yang berbentuk segitiga. Tidak perlu lemnya diberi banyak-banyak, cukup seperlunya saja, tidak usah banyak-banyak. Setelah itu kertas yang berbentuk persegi kita lipat jadi dua ya. Dan kita tempel, kita beri lem secukupnya. Tempel di sini. Nah, setelah itu anak-anak bisa menuliskan ayat hafalannya. Nah, anak-anak bisa memberi hiasan dengan krayon. Mbak Lena akan memberikan gambar salib. Juga akan membuat jendelanya. Anak-anak juga boleh mewarnainya sesuai yang anak-anak mau. Nah, itu Mbak Lena beri pintu. Nah, anak-anak boleh menghiasnya dengan diberi gambar tanaman atau diberi gambar matahari sesuai yang anak-anak mau. Sekarang Mbak Lena akan tulis ayat hafalannya di sini. Anak-anak asuhan bisa minta tolong papa atau mama untuk menulis ayat hafalannya. Untuk anak-anak kelas Indria bisa melihat seperti contoh yang Mbak Lena buat. Dan untuk anak-anak kelas Pratama dapat menuliskan ayat hafalannya secara lengkap. Kita akan beri gantungan di belakang. Anak-anak bisa menggunakan benang wol atau pita atau tali setrika. Kita akan beri selotip. Nah, sudah jadi. Nanti anak-anak bisa menempelkannya di depan pintu kamar anak-anak atau ditempelkan di meja belajar. Selamat mencoba. Anak-anak, saat ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan, memberikan bagian berkat yang Tuhan berikan pada kita. Anak-anak bisa menyiapkan persembahannya, boleh ditaruh di amplop dan kemudian diantarkan ke gereja. Anak-anak bisa mengantarkan persembahannya ke gereja setelah ibadah online ini ya. Nanti ditunggu sampai pukul 10:30. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu di sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Kami boleh memuji dan mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk kami selalu taat dan setia hanya kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
ibadah sekolah minggunya sudah selesai. Sampai ketemu di sekolah minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Dadah.